Ciri-ciri kelompok yang benar itu bermazhab. Kalau tidak bermazhab bagaimana? Kata para ulama, berarti aliran sesat. Ada enggak di negeri kita kelompok yang tidak bermazhab? Ada. Bahkan berbentuk ormas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk memeluk agama Islam ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita ketahui bahwasanya Islam dibangun atas landasan dalil, dan juga metode kita untuk beragama telah Allah mudahkan, yang salah satunya yaitu mengikuti 4 mazhab. Karena kita bukan mujtahid, ya tentunya kita harus mengikuti mereka. Yang tidak boleh yaitu kita fanatik terhadap mazhab tertentu. Selama mereka dalilnya kuat, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali, Imam Hanafi, atau yang lainnya, maka kita ikuti. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah berkata, "Idza shahhal hadis fahuwa mazhabi." Jika hadis itu sahih, maka itu mazhabku. Tetapi kalau menuduh bahwasanya ormas tertentu katanya anti mazhab, maka golongan tersebut adalah sesat. Ya, sebagaimana yang dituduhkan oleh Pak Idrus Ramli. Ciri-ciri kelompok yang benar itu bermazhab. Kalau tidak bermazhab bagaimana? Kata para ulama, berarti aliran sesat. Ada enggak di negeri kita kelompok yang tidak bermazhab? Ada. Bahkan berbentuk ormas. Nah, kaum muslimin sudah jelas ya. Di sini si Idrus Ramli ini sedang menyindir Muhammadiyah. Walaupun dia sendiri tidak menyebut Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah ini banyak orang yang mengira tidak bermazhab. Hingga kalau kita cari di Google pun seperti itu. Yang tepat bukan tidak bermazhab, tapi mereka tidak fanatik dengan mazhab tertentu. Jadi pernyataan Idrus Ramli ini sebenarnya sudah menyesatkan karena menelan berita mentah-mentah. Bilangnya tidak anti mazhab. Dan katanya mereka mentarjih terhadap hasil-hasil mazhab. Entah apanya yang ditarjih, padahal tidak punya kemampuan mentarjih. Ini berarti termasuk aliran sesat itu. Nah, sudah kita dengar sendiri ya kaum muslimin. Ormas seperti Muhammadiyah ini bagi Idrus Ramli adalah aliran sesat karena tidak bermazhab, padahal salah kaprah. Yang benar itu mereka tidak fanatik mazhab. Mentarjih itu artinya mengunggulkan. Ini ada. Jadi kalau tidak bermazhab berarti aliran sesat. Ini kata Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Ada ulama kita ya, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, menulis kitab berjudul Al-Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu Syari'at Al-Islamiyah. Kelompok yang tidak bermazhab itu bid'ah yang paling bahaya, yang mengancam syariat. Kita ketahui bahwasanya Muhammadiyah bukan anti mazhab. Muhammadiyah ini di majelis tarjihnya mereka mentarjihkan mazhab yang mana yang dalilnya kuat, maka itu yang diikuti. Bukan artinya tidak fanatik terhadap satu mazhab. Ya. Kalau dituduhkan Muhammadiyah anti mazhab, maka ini adalah suatu kedustaan. Karena Muhammadiyah juga bermazhab, tapi Muhammadiyah tidak fanatik terhadap satu mazhab. Tidak fanatik terhadap mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, atau Maliki. Ya. Jadi kalau Ustadz Idrus Ramli ini menuduh Muhammadiyah tidak bermazhab dan dianggap sesat,
maka ini sungguh keterlaluan. Berikut jawaban dari Ustadz Mujiman. Dalam buku Manhaj Tarjih yang ditulis oleh Bapak Profesor Asmuni Abdurrahman, itu disebutkan di situ bahwa semangat tarjih itu adalah mempertimbangkan dalil-dalil yang ada. Jadi semangat tarjih itu mempertimbangkan dalil-dalil yang ada, memilih pendapat yang kuat. Maka kalau di tarjih Muhammadiyah itu tidak memilih madhab Syafi'i, tidak memilih madhab Hambali, tidak memilih madhab Maliki, tidak memilih madhab Hanafi. Tetapi apa? Melihat pada pendapat-pendapat ada mana yang dalilnya kuat. Sehingga apapun madhabnya, kalau dalilnya kuat, maka dalillah yang diikuti, yang dipegang. Ini sejalan dengan ucapan para ulama madhab, sebagaimana dikemukakan oleh penulis buku Manhaj Tarjih. Di situ disebutkan, idza shahal hadis fahuwa madhabi. Para ulama menyebutkan kalau hadis itu sahih, maka itu madhabku. Demikian pula disebutkan, man radda hadisan falaysa minni. Barang siapa menolak hadis, maka bukan termasuk golonganku. Itu semangat para ulama madhab begitu, menganjurkan kita kembali kepada dalil, kembali kepada hadis yang sahih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.